Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Bishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, seperti biasa untuk kesempatan kali ini pada hari Rabu ya, kita akan mempraktekkan apa yang sudah kita pelajari di hari-hari sebelumnya dari dua kitab, yaitu kitab Qawaidul Lughah Al-Arabiyah dan juga metode lisani. Yang kedua kitab itu berfokus kepada kitab tata bahasa Arab. Insya Allah sekarang pun kita akan membahas tata bahasa Arab, tapi dari segi tatbiknya, yaitu prakteknya. Ya, bisa kita lihat di sini. Kita akan membahas surat Al-Falaq ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya. Qul a'udzu birabbil falaq. Ya, kita akan bahas yang pertama dulu, baris pertama, yaitu kata qul. Ya, kata qul yang pertama bisa dilihat di sini. Ya, saya terbesar. Ya, kata qul ini di sini dikatakan adalah bentuk daripada fi'lu amrin, ya, bentuk fi'il amr, ya, fi'il amr. Qul fi'il amr, ya. Mabniun ala sukun, mabniun ala sukun, ya. Di sini apa? Mabni ala sukun, ya. Seperti yang Ustadz jelaskan, mabni ala sukun itu kita lihat ya harokat terakhirnya. Ini kan sukun ya, harokat terakhirnya bisa dilihat ya. Mabni ala sukun. Dan seperti yang sudah saya jelaskan, fi'il itu semuanya mabni ya, kecuali fi'il mudhari. Fi'il mudhari yang tidak bersambung dengan nun niswah ya, dengan dhamir nun niswah ya. Lalu di sini ada fa'ilnya. Ingat, semua fi'il itu pasti ada fa'ilnya. Semua kata kerja itu pasti ada yang melakukannya, ada pelakunya. Di sini dikatakan pelakunya adalah dhamirun mustatirun takdiruhu anta. Ya, jadi di sini seakan-akan ada dhamirnya begitu dalamnya itu ya, anta. Dan ingat, fi'il amr itu hanyalah dimasuki oleh dhamirnya itu dhamir mukhatab, yaitu yang diajak bicara. Jadi tidak ada bentuk mutakalimnya, ana atau nahnu, ataupun tidak ada bentuk waibnya, yaitu huwa, humahun, hiya, humahun. Nah, itu tidak ada. Ya, ini jelas ya. Kita lanjutkan lagi kata selanjutnya, al-kalimah at-taliyah ya, yaitu a'udzu. Apa a'udzu? A'udzu itu adalah fi'lun mudhari'un. Fi'lun mudhari'un. Marfu'un. Ya, fi'il mudhari'. Ya, marfu'un. Nah, seperti yang sudah Ustaz jelaskan, bahwa di antara fi'il yang mu'rab, yang bisa berubah akhir katanya, adalah fi'il mudhari'. Ya. Dan fi'il mudhari' asalnya bila tidak dimasuki oleh awamil, awamilnya bisa nawasib, ya, amil nawasib atau amil jawazim, maka asalnya adalah ini, marfu, ya, marfu, ya. Bisa dilihat wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu, dan ciri marfu'nya adalah harokat dhammah, ya. Ciri marfu'nya adalah dhammah, ya. Jelas ya?
Wal fa'il, sedangkan domirnya sama domir mustatir, takdiruhu ana. Jadi ini menggunakan domir mutakalim ya, ana ya, a'udzu ya, saya ya, ana ya, yang berbicara. Kita lanjutkan lagi, birabbi, birabbi. Ba adalah harfu jar ya, harfu jar. Mabniun ala apa? Alal kasri. Kita lihat saja huruf ba ini ya. Huruf ba ini harokatnya adalah kasroh ya, satu huruf juga kan ya. Nah, makanya seperti yang Ustaz bilang, mabni ala itu lihat huruf terakhirnya. Ini kan satu hurufnya cuma satu ya, lihat saja harokatnya adalah kasroh. Jadi mabniun ala kasri. Harful jar maka akan memajrurkan isim setelahnya. Makanya kata Robbi ismun majrurun. Maka disebutnya adalah isim yang majrur. Majrur dengan apa? Dengan huruf ba sebelumnya. Ya. Lalu kita lihat ciri majrurnya apa? Wa alamatu jarrihi al kasratu. Ya, ciri majrurnya adalah kasroh. Ya. Wa huwa mudhafun. Selain dia ini sebagai isim yang majrur, maka Robbi ini, kata Robbi ini, kalimat Robbi ini adalah mudhafun. Nah, ingat ya, kalau mudhaf itu kedudukannya bisa majrur, bisa marfu, bisa mansub, tergantung dalam kalimat. Tapi kata setelahnya itu pasti apa? Mudhaf ilaihi, yang disandarkan kepadanya. Ya, mudhaf ilaihi ini, ya, mudhaf ilaihi ini kedudukannya pastilah majrur. Ya, makanya Robbil falak, Tuhan subuh ya, waktu subuh. Al falak ini kedudukannya majrurun ya, karena dia adalah mudhafun ilaihi. Mudhafun ilaihi majrurun. Wa alamatu jarrihi, dan ciri majrurnya adalah apa? Al kasratu. Ya. Nah, ini ada istilahnya di bawahnya yang huruf apa namanya? Hurufnya dituliskan merah. Di sini adalah penjelasan tentang anak kalimatnya begitu ya. Makanya di sini katakan jumlah kul ya, la mahallalaha sebagai ibtidaiyatun ya. Jumlah kul ini tidak ada kedudukannya, tapi dia hanyalah berfungsi sebagai ibtidaiyah, yaitu permulaan. Lalu jumlah selanjutnya wa jumlatu a'udzu fi mahallin nasbin ya, maqulul qaul ya. Itu sebagai isi dari ucapan a'udzu ya, itu mansub ya. A'udzu, aku berlindung dari apa? Nah, itu aku sebagai fa'ilnya ya. A'udzu ini fi'il ya. Nah, yang dilakukannya itu apa? Tadi ya. Qul a'udzu birabbil falaq. Nah, itu yang dari kata a'udzu itu ya. Jadi istilahnya yang dari qul katakanlah. Nah, apa yang dikatakan? Ya, apa yang dikatakan? Nah, isi dari perkataannya itu yaitu a'udzu birabbil falaq ya. Itu jumlah itu keseluruhannya fi mahallin nasbin maqulul qaul. Itu isi perkataan ya. Seperti itu. Ya. Yang selanjutnya adalah min syarri ma khalaq. Min ini adalah huruf jar ya. Mabni ala sukun. Ingat, bukan dari yang pertama tapi dari huruf terakhir. Ini min ya. Min, syakal huruf terakhirnya. Syarri ini adalah ismun majrurun. Ingat, setelah huruf jar maka kata setelahnya adalah majrur. Dan ingat, setelah huruf jar itu pasti isim ya. Ismun majrurun. Nah, jadi syarri ini adalah isim yang majrur dengan huruf min, bi min. Wa alamatu jarrihi, dan ciri majrurnya adalah kasroh. Dan ini pun sama dengan contoh sebelumnya, kedudukannya wa huwa mudhafun, sebagai mudhaf ya. Nah, kalau ada mudhaf pasti ada mudhaf ilaihi. Mana mudhaf ilaihinya? Yaitu kata setelahnya. Ma. Nah, kok ini ma ini Ustaz?
isim, iya betul. Ma ini adalah isim. Isimnya termasuk kepada isim mausul, ya. Isim mausul. Nanti ada ma, ada man, ya, isim mausul itu. Jadi kalau bedanya ma sama man, ya. Kalau ma itu untuk ligoiri akal, kalau man untuk yang berakal, ya. Nah, jadi selain alladzi, allati, allazina, allai, allati dan yang lain itu ada isim mausul yang lain yang ini ya, ma sama man, ya. Sama ketika kita bertanya, ya. Ketika bertanya, siapa namamu? Mas Muka. Bukan man ismuka, tapi tanyanya apa? Ma. Karena ma itu untuk yang tidak berakal, ya. Kan kalau nama mah tidak berakal ya, namanya sih gitu. Tapi kalau orangnya berakal. Misalnya kalau kita bertanya, man anta, man. Nah, itu kan pakai yang bertanya ya. Nah, itu mah ya. Tapi kalau misalnya maknya apa namanya? Ya itu sama ya. Tadi itu contohnya isim istifham sih ya. Tapi itu sama ya kaidahnya. Jadi kalau ma ya jaa man ya terus sufi dari Al-Quran. Nah, misalnya datang orang yang datang eh, apa namanya belajar di Darul Quran, misal gitu ya, itu pakainya man. Tapi kalau maknya ya untuk nama gitu itu ya, itu pakai tadi ya Ustaz jelaskan itu untuk yang bukan berakal ya. Isi mausul mabniun ala sukun. Ya, ingat mabni ala sukun itu bisa dilihat di syakal terakhirnya. Ya, nah itu ada sukun ya, ada sukunnya di situ. Seakan-akan ada sukunnya. Tapi memang tidak dituliskan ya, tidak dibentukkan syakal. Tapi itu sukun ya. Alifnya itu bersukun di sini ya. Makanya di sini dituliskan isim mausulun mabniun ala sukuni fi mahalli jarri ya, fi mahalli jar ya. Dan ternyata dia pun mudhofun ilaihi. Jadi mudhof itu bisa jadi mudhof ilaihi lagi ya. Jadi bisa apa namanya? Bersandingan gitu ya, tiga kata berturut-turut ya sebagai pertama mudhof lalu keduanya mudhof ilaih ya, itu pun sebagai mudhof juga. Nah, kata seterusnya adalah mudhof ilaih. Nah, seperti itu. Ya. Isim mausulun ya. Mabniun ala sukun fi mahalli jar mudhof ilaih ya. Ma ya, ma kholak ya, ma kholak. Ma ini isim mausul. Nah, kalau isim mausul pasti ada silah mausulnya ya. Nah, nanti berarti kata kholak ini. Ya, kata kholak nanti saya jelaskan silah mausulnya ya setelah itu. Kata kholak ini adalah fi'lun madin, adalah fi'il madhi. Ya, mabniun alal fathi, mabni alal fathi. Ingat, kalau fi'il ya selain fi'il mudhari itu semuanya mabni ya. Fi'il amr atau fi'il madhi itu mabni. Alal fathi ingat kalau mabni ala syakal terakhirnya. Kho, la, ko-nya itu ya. Wal fa'il dan fa'il ya, fa'ilnya dhamirun mustatir ya, takdiruhu huwa. Nah, wa jumlah khalaqa ya. Nah, di sini kan ada khalaqa itu walaupun satu kelihatan kayak akan apa seakan-akan satu kata tapi ada fa'ilnya ya. Fi'il dan fa'il ini tuh kata khalaqa ini. Fi'il dan fa'il. Nah, ini sebutnya kalau setelah ada isi mausul ini, setelahnya itu ada sebutnya silah mausul. Ya. Wa jumlatu khalaqa la mahalalaha ya. Dan jumlahnya setelah ini ya, ini kan ada isim dan apa? Maaf, ada fiil dan fa'il ya, itu jumlah ya, jumlah fi'liyah. Nah, jumlah ini la mahallalaha, tidak ada kedudukannya ya. Karena sebagai silatu mausul dari kata ma begitu. Satu ayat lagi ya. Satu ayat lagi. Wa min syarri ghasiqin idza waqaba ya. Wa ini adalah huruf atop ya, mabniun alal fathi jelas ya, cuma satu kata. Nah, katanya bersyakal ya, berharokat fathah, maka mabniun alal fathi. Wa min huruf jar ini pun juga mabni ala sukun, lihat syakal terakhirnya mabni ala sukun ya, nun sini ya, nun
sukun begitu. Syarri adalah majrur ya karena huruf min ya, wa alamatu jarrihil kasroh wa huwa mudhafun, dan kata syarri ini pun sebagai mudhaf ya. Nah, tinggal lihat mudhaf ilaihnya mana, ghasiqin ya. Kata ghasiqin ini adalah mudhaf ilaih. Majrurun, majrur ya. Wa alamatu jarrihi, dan ciri majrurnya adalah kasroh begitu. Iya. Lanjutkan satu kata lagi. Dua ya, dua kata lagi. Idza sebagai zorof zaman. Idza apabila ya. Lima yastakbilu ya, terhadap yang akan datang ya. Jadi iza ini ya dia akan masuk kepada fiil madhi ya, tapi bermakna tadi yastakbil. Jadi bermakna apa? Istiqbal, akan ya. Jadi misalnya dalam Al-Qur'an ya, misalnya ada dalam ayat idza qara'tal Qur'an fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Idza qara'ta, kan kalau qara'a itu fiil madhi ya. Makanya jangan diartikan idza apabila kamu telah membaca Al-Qur'an. Bukan. Tapi kalau idza itu nanti fiil madhinya itu akan bermakna mustaqbal ya. Jadi kalau idza qara'ta artinya jika kau akan membaca Al-Qur'an gitu ya. Jika kau ya akan membaca Al-Qur'an, maka sebelumnya ya. Jadi apa namanya? Mengandung makna akan datang gitu ya. Ya. Zorof zaman 5 yastakbilu mabniun ala sukun, dan mabni atas sukun. Nah ingat, kata iza bukan di kata za-nya ini, tapi ada terakhir ini ya, di alif yang terakhir. Ya, waqoba fi'il madhi mabniun alal fathi ya, fi'il madhi mabni alal fathi ya. Lihat mabni ala syakal terakhirnya, wal fa'il ya. Ingat kalau fi'il pasti ada fa'il, ada pekerjaan pasti ada pelakunya. Wa fa'il dhamirun mustatirun takdiruhu huwa ya, adalah dhamir mustatir yang takdirnya adalah huwa ya. Wal jumlatu waqoba fi mahalli jarrin mudhafun ilaihi. Nah, ini kata waqoba ini setelah kata iza ya, itu walaupun ini adalah waqoba itu fi'il ya, fi'il dan fa'il ya, dihitungnya fi'il dan fa'il ya, itu termasuk jumlah fi'liyah. Nah, ini jumlah ini setelah kata iza ya, itu fi mahalli jarrin mudhafun ilaihi. Jadi kedudukannya sebagai mudhaf ilaihi dari kata iza ya. Seperti itu. Ya, itu saja bisa disampaikan. Ustaz, saya nggak paham, nggak ngerti. Ya nggak apa-apa. Insya Allah, karena kalau kita belajar i'rab ini ya, ada 3 kemungkinan di sini, yaitu bagi yang murojaah ya, murojaah itu bagi yang sudah pernah belajar sebelumnya, mungkin dulu di pesantren kan ada yang di sini tahfiz camp sudah belajar, maka itu murojaah bagi mereka. Mungkin kalau yang sudah atau alia gitu ya kan sudah pernah belajar sebelumnya, itu berarti murojaah. Ada juga yang sedang belajar, yang masih belajar begitu ya. Maka itu penambahan ilmu baru lagi. Misalnya kalau ada pun yang tidak mengerti, ya paling enggak, oh ternyata ada seperti ini ya di Quran. Maka itu sebagai penyemangat kalian, penasaran kalian gitu ya, ataupun kalian merasa gitu, oh ternyata masih ada lah ya yang banyak saya belum ketahui. Ya jadi itu ya, jadi jangan terlalu dianggap pusing ya. Insya Allah ini bertahap untuk belajarnya. Semoga ada manfaatnya. Nah, tatim bihamdallah, alhamdulillahirabbil alamin. Sebentar ya, kita screenshot dulu. Ya, alhamdulillah ada 12 orang ya. 11. Ya. Kita tutup dengan doa Fathul Majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.